Pemirsa, sidang perceraian komedian Sule dengan Natalie Houscher kembali bergulir di Pengadilan Agama Cikarang. Sidang yang digelar hari ini beragendakan pembacaan gugatan dari pihak Natalie. Ya, berdasarkan agenda sidang sebelumnya, Sule dan Natalie yang sudah ditemukan dalam agenda mediasi sepakat untuk bercerai. Akibat dari kesepakatan tersebut, sidang yang digelar pada 27 Juli 2022 langsung masuk pada pokok perkara. Baik Natalie ataupun Sule tidak terlihat hadir, keduanya hanya diwakili oleh masing-masing kuasa hukum. Agenda hari ini, hari Rabu tanggal 27, agendanya itu penyampaian hasil mediasi, berikut pembacaan gugatan, jawaban gugatan, serta replik dan duplik. Kalau hasil mediasi kan mediasinya kemarin tuh hasilnya itu tidak ada titik temu, deadlock lah, tidak memungkinkan untuk bersama lagi. Acara persidangannya adalah menyampaikan hasil mediasi pada Rabu yang lalu. Deadlock artinya Kang Sule dan Ibu Natalie sama-sama punya sikap untuk tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangganya. Nah, kemudian tadi sudah dilakukan. Dari sidang yang berlangsung, pihak Natalie membacakan gugatan cerainya atas Sule, setelahnya pihak Sule juga langsung memberikan jawaban. Pembacaan gugatan oleh pihak pengacaranya Ibu Natalie, dan di persidangan kami juga sudah menyampaikan jawaban secara tertulis ya. Kalau secara umum materinya tidak bisa kita sampaikan di hadapan publik gitu. Kalau anak memang menurut undang-undang sebelum umur 12 tahun itu hak asuh itu jatuh ke ibunya. Ya, tapi kita masukkan juga di dalam gugatan kita. Kalau untuk agenda hari ini memang prinsipal tidak diwajibkan untuk hadir. Jadi cukup puasanya aja ya untuk menghadiri persidangan ini. Dari gugatan yang dibacakan diketahui, Natalie tidak menuntut gugatan terkait harta gonogini, Natalie hanya menggugat cerai dan hak asuh anak. Memang Natalie sempat mengungkap hanya ingin berpisah baik-baik dengan Sule, tak ingin ribut lantaran Natalie masih harus memikirkan perihal mencari nafkah untuk dirinya dan putra semata wayangnya. Untuk nafkah aku tidak pernah meminta ya, tidak pernah meminta kalau untuk nafkah, jadi dari kesepakatan kita berdua, kesepakatan kita bersama, dan yang menentukan nominalnya itu adalah Akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau Akang mau ngasih berapa ya bersyukur. Yang penting kan yang penting dikasih itu udah bersyukur banget untuk aku. Kalau terkait gugatan harta gonogini nggak ada. Kan mekanismenya kan gugatan perceraian dulu, setelah itu gugatan harta gonogini. Ya tapi tidak mengajukan. Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh-tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi ya ditangguh-tangguhin. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat lagi. Yang membuat tangguh ya balik lagi, udah ada adik-adikku dan ada Azam. Kalau aku diem aja aku nggak bisa maju. Tak hanya Natalie, pihak Sule yang diwakili kuasa hukumnya juga menegaskan kliennya ingin berpisah baik-baik. Tak hanya itu, Sule dan Natalie sebelum berpisah juga sudah mempunyai kesepakatan. Tak hanya itu, di hari yang sama agenda sidang juga berlanjut ke tahap replik dan duplik. Oleh karena tadi jawaban kami itu ditanggapi oleh pihak penggugat secara lisan, jadi repliknya secara lisan, dan kami pun akhirnya dupliknya juga secara lisan. Jadi acara berikutnya adalah pembuktian, yaitu bukti surat dan saksi dari pihak penggugat. Sekaligus kalau nanti juga kami akan siapkan pembuktian dari pihak tergugat dari Kang Sule. Yang punya kewajiban untuk pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum acaranya, yang mendalilkan gugatan itu adalah pihak penggugat. Jadi yang dibebankan untuk pembuktian itu adalah pihak penggugat. Nah, jadi tadi pihak pengacaranya pihak Ibu Natalie sudah siap untuk menghadirkan 2 orang saksi pada sidang Rabu yang akan datang. Nah, kalau kami istilahnya tadi Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa sunnah untuk pihak tergugat untuk menghadirkan saksi, gitu ya. Ya, Sule dan Natalie memang terlihat sudah mengikhlaskan rumah tangganya berujung di perceraian. Namun bagaimana kondisi komunikasi Sule dan Natalie saat ini di tengah bergulirnya proses perceraian? Semuanya baik-baik aja. Yang dirasakan sama aku ya karena udah terbiasa sama lingkungan yang kemarin.
ya sekarang ya move on ke depan. Ya Masya Allah seneng banget ketemu akhirnya ayahnya setelah 2 bulan akhirnya bisa akhirnya bisa ketemu sama anaknya, bisa ketemu sama Azam, karena kan kalau kemarin cuma video call aja. Jadi Masya Allah bersyukur banget udah bisa ketemu sama Azam, dan begitu pun kalian lihat Azam seneng banget kan. Tapi kalian nggak mau ngelarang anak nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Jadi ya udah, selama ayahnya masih ada, ibunya masih ada ya. Ya paling kalau misalkan papanya mau ketemu ya silakan. Ya kan mereka kan gini loh, memulainya kan dengan baik-baik, yang menyelesaikan ini pun dengan secara baik-baik. Kalau pertemuan Kang Sule dengan Azam tidak ada batasan ya. Jadi kapan aja Kang Sule ingin bertemu buah hatinya, dipersilakan oleh Mbak Natali. Perceraian Natali dan Sule memang jadi sorotan publik tak terkecuali keluarga dekat. Pihak keluarga Natali salah satunya Astrid Kuya yang merupakan tante Natali sempat berusaha menasihati Natali agar memperjuangkan lagi rumah tangganya dengan Sule. Begitupun Diki Chandra, salah satu kerabat dekat Sule, sempat mengurai perihal Sule yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Natali. Ini bukan hal yang diharapkan oleh Sule, oleh anak-anak, oleh Natali juga, bukan yang diharapkan oleh keluarga. Tidak ada sedikit pun nawa itu atau niat kita untuk mereka untuk seperti ini. Jadi ya bukan hal yang indah, bukan hal yang baik, tapi ya apabila memang sudah melalui banyak cara jalan untuk menyatukan tidak bisa ya mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang sudah mereka lakukan ini. Paling utama itu adalah bahwa Sule tidak akan menjatuhkan talak yang talak murni gitu kan. Karena ini kan huluk namanya. Huluk itu apa? Yaitu talak yang dikeluarkan karena permintaan istri, namanya huluk. Jadi bukan Sule yang menalak, bukan Sule yang menceraikan Natali, tapi nantinya kalaupun terjadi Sule menalak karena atas permintaan istri, namanya huluk. Dia nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak cerita. Intinya sih saya selalu bilang begini, apapun yang terjadi kita coba dulu. Maksudnya dari pihak keluarga selalu bilang ada apa Kang Sule, ada apa. Maksudnya kalau bisa disatukan kan kenapa tidak. Rumah tangga baru 2 tahun gitu kan, baru mau jalan 2 tahun kan sangat disayangkan. Tapi kan yang menjalankan rumah tangga adalah Natali dan Sule. Jadi kalau memang itu sebuah keputusan mereka, saya kan orang luar. Saya walaupun tante, saya orang luar. Jadi saya pikir ya itu keputusan mereka, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau kita dari pihak keluarga ya pastilah insya Allah baik-baik aja. Semua doa terbaik buat Natali, buat Kang Sule. Cuman kan kembali lagi ya, balik lagi ke mereka, ke Kang Sule dan ke Natali gitu. Gimana kan ini rumah tangga tuh kan mereka yang menjalani, bukan saya gitu. Namun semuanya kembali lagi kepada Natali dan Sule yang menjalani. Keduanya sepakat untuk berpisah. Sidang cerai Sule dan Natali akan digelar kembali pada 3 Agustus mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti sebelum masuk ke agenda putusan. Ya sebetulnya karena sudah upaya untuk bersatu itu sudah dilakukan dan tapi tidak berhasil. Nah itu mereka ingin berpisah dengan cara yang baik dan tetap menjaga silaturahmi dengan baik. Dengan maksud agar mereka secara bersama-sama nantinya akan bisa mengasuh, membimbing, mendidik anak mereka yang bernama Azam itu secara bersama-sama dengan cara yang baik. Saya kira udah bagus semua lah kan gitu ya. Jadi kalaupun toh akhirnya menurut pengadilan itu berpisah, tetapi mereka berpisah dengan cara yang baik, tetap menjaga silaturahmi di antara mereka.